Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sampailah kita di hari ke-8. Pembahasan di sini membahas tentang bahwa setiap detik Allah bekerja. Jadi, apa yang bikin kita masih ragu sih? Allah berfirman, Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kita semua ini peminta. Allah tidak mengatakan sebagian. Allah juga tidak mengatakan yang lemah saja, tapi man fis samawati wal ardh, semua yang di langit dan di bumi. Dalam tafsir dijelaskan seluruh makhluk yang dimaksud sini ada malaikat, manusia, jin, semuanya bergantung kepadanya. Tidak ada satupun yang tidak butuh. Bahkan malaikat pun meminta, bertasbih, memohon ampunan untuk manusia, memohon ridhonya Allah. Artinya apa? Ketergantungan itu bukan tanda kelemahan. Ketergantungan adalah fitrah makhluk. Seringkali kan kita ngerasa ya gelisah sendiri karena ngerasa harus kuat sendiri. Padahal ayat ini menghancurkan gambaran itu. Kita memang diciptakan untuk meminta. Tapi yang harus dipastikan, meminta kepada siapa? Bersandar sama siapa? Ya. Setiap hari dia dalam urusan. Allah selalu ada dalam urusan. Apa maksudnya? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kata yaum ini bukan cuma sekedar hari dari fajar sampai maghrib, tapi dia tuh bermakna setiap waktu, setiap momen, bahkan setiap detik. Fi sya'n itu bukan berarti Allah sibuk seperti manusia yang kewalahan. Sibuknya Allah maknanya apa? Allah terus-menerus menampakkan keputusan Allah, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi, menahan, mengangkat derajat dan menurunkan yang lainnya. Di sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW menjelaskan Allah setiap hari mengampuni dosa, melapangkan kesempitan, meninggikan suatu kaum dan merendahkan yang lainnya. Bayangkan, di saat ini ada yang sedang diampuni, ada yang sedang diangkat derajatnya, ada yang dilepaskan dari hutang, ada yang disembuhkan dari sakit, dan ada juga yang doanya sedang ditunda, bukan ditolak. Dan mungkin ada kita di dalam salah satu dari itu. Allah tuh gak pernah pasif. Kita kan kadang ngerasa hidup tuh jalan di tempat gitu ya. Kenapa sih belum berubah? Kenapa doaku belum dijawab? Kenapa takdir aku kayak gini sih? Ayat ini mengoreksi cara pandang yang seperti itu, menegaskan bahwa Allah selalu bekerja. Tidak ada satu detik pun alam semesta dibiarkan berjalan tanpa pengaturan dari Allah. Kata fi dalam fi sya'n di ayat ini itu menunjukkan kedekatan dan keterlibatan yang sangat intens, seperti sesuatu yang berada di dalam wadahnya. Artinya seluruh peristiwa hidup kita benar-benar dalam pengaturan Allah. Bukan kebetulan, bukan random, dan bukan lalai. Ya, walaupun rasanya kayak jalan di tempat gitu. Semua itu bukan kebetulan, bukan random, dan bukan lalai. Dan saat kita berdoa, ada jawaban yang berbeda-beda dari Allah. Urusan Allah terhadap peminta kita itu beragam. Ada yang doanya langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan ada yang dibalas di akhirat.
Jadi ketika kita merasa belum mendapatkan jawaban, itu bukan tanda Allah lagi diem. Itu tanda Allah sedang memilihkan bentuk jawaban terbaik. Seringkali kita ngiranya jawaban itu harus sesuai dengan ekspektasi, harapan kita. Padahal Allah menjawab sesuai dengan hikmahnya Allah. Dan di ayat ini di akhir dengan sebuah kata, pengulangan yang ke-8 kalinya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang akan kamu dustakan? Kenapa? Setelah bicara tentang pengaturan alam semesta yang besar, Allah menyebutnya sebagai nikmat. Apa nikmatnya? Karena bahwa kita boleh meminta, itu nikmat. Allah selalu mendengar permintaan kita, itu nikmat. Hidup kita tidak liar tanpa arah, itu nikmat. Setiap detik ada keputusan Allah yang penuh dengan hikmah, itu nikmat. Bayangkan jika Allah membiarkan alam semesta tanpa keterlibatan Allah, tanpa pengaturannya, tanpa rahmatnya Allah yang terus diperbarui, kita tidak akan bisa bertahan meskipun 1 detik. Jadi mungkin hari ini kita sedang dalam fase menunggu jawaban, menunggu perubahan, menunggu pertolongan. Dan ayat ini Allah menyapa kita, Allah mengajarkan kita bahwa Allah sedang bekerja. Mungkin bukan dengan cara yang kita minta, tapi pasti dengan cara yang kita butuhkan. Dan setiap detik kita bernafas, itu bukti bahwa Allah belum selesai menuliskan kebaikannya untuk kita. Jadi nanti pertanyaannya bukan lagi kenapa Allah belum jawab doaku, gitu ya. Tapi apakah kita menyadari bahwa setiap detik hidup kita adalah bagian dari urusan Allah? Karena jika seluruh langit dan bumi meminta kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk ngerasa sendirian. Dan jika setiap waktu Allah ada dalam urusan, dalam kesibukan, maka tidak ada satu masalah pun yang berada di luar jangkauannya Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih ingin kamu dustakan? Ini cukup menenangkan hati kita ya. Dari kemarin saya membaca insight, saya rasa kegalauan kita bersama yang sedang menunggu jawaban dari doa-doa, rupanya Allah jawab di ayat ini. Hai, Allah tahu apa yang lagi kamu doakan. Allah gak diam, Allah dengar, dan Allah sedang bekerja dengan hikmahnya. Kita tunggu dengan lebih sabar yuk. Kita tunggu dengan baik sangka terbaik kita yuk. Allah gak mungkin salah atur, dan pengabulan darinya pastilah selalu ujungnya sesuatu yang melapangkan hati kita, insya Allah. Itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Saya bahagia banget bisa membersamai kawan-kawan semua. Selamat menyelam ke kedalaman hati kita melalui ayat ini. Allah mengabarkan kepada kita lewat ayat ini bahwa Allah tahu dan Allah sedang mengerjakan yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sedih ya. Kita cek apa yang masih lalai selama ini. Mungkin kita masih suka buruk sangka gitu ya sama Allah. Kita minta ampun dan kita berikan syukur terbaik kita hari ini, insya Allah. Barakallah. Sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.